Kenapa kita selalu pengen orang lain tahu kita berhasil? Kenapa kita buru-buru nunjukin pencapaian, barang baru, gaya hidup yang makin naik level? Karena jauh di dalam diri kita masih haus pengakuan. Kita pikir kalau orang lain kagum berarti kita layak. Kita pikir kalau orang lain iri berarti kita hebat. Tapi justru disitulah letak rapuhnya kita. Orang lemah itu bukan yang belum punya apa-apa. Orang lemah itu yang udah punya tapi masih butuh dilihat. Dia nggak tahan hidup tanpa tepuk tangan. Dia merasa gagal kalau nggak ada yang memuji. Padahal semakin kamu butuh diakui, semakin kamu kehilangan jati diri. Kamu mulai hidup untuk penilaian orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Kamu nggak lagi bebas. Kamu jadi tawanan ekspektasi. Setiap kali kamu pamer, sebenarnya kamu sedang mengakui bahwa kamu belum cukup kuat untuk tenang. Kamu belum cukup yakin dengan pencapaianmu. Makanya kamu butuh validasi. Orang yang kuat justru diam. Bukan karena dia nggak bisa nunjukin, tapi karena dia nggak perlu. Dia tahu siapa dirinya tanpa perlu diakui siapa-siapa. Dia bisa punya mobil bagus, tapi tetap menyembunyikan kuncinya di kantong. Dia bisa sukses besar, tapi tetap duduk di tempat yang sama tanpa merasa harus berpindah kelas. Orang kuat itu nggak merasa rendah kalau nggak dilihat. Dia tetap besar walaupun nggak diperhatikan. Karena dia tahu nilai sejati itu nggak ada di mata orang lain. Nilai sejati itu tumbuh dari cara kita memandang diri sendiri. Dan sialnya dunia sekarang malah ngebalik semua itu. Kita hidup di zaman di mana pamer jadi norma. Dan menahan jadi kelemahan. Lo pamer lifestyle lo, hebat, lo viral. Lo diam, lo nggak dianggap. Lo tunjukin badan lo, outfit lo, pacar lo, gaji lo, semuanya lo buka. Dan semua bilang, wajar kok, ini kan apresiasi diri. Tapi dalam hati kita sendiri pun tahu, bukan itu tujuannya. Kita bukan sedang menghargai diri. Kita sedang menjerit minta diperhatikan. Kita posting bukan karena ingin berbagi, tapi karena takut dilupakan. Kita bukan bangga, tapi panik. Kita bukan tenang, tapi gelisah. Orang yang kuat itu bukan orang yang gak punya luka. Justru dia seringkali orang yang paling hancur di masa lalu. Tapi dia belajar satu hal penting. Luka nggak perlu diumbar, cukup disembuhkan. Dan kekuatan sejati bukan terlihat dari betapa keras lo bicara, tapi dari betapa dalam lo bisa diam tanpa kehilangan kendali. Karena dunia ini penuh orang yang kelihatan dominan, tapi hatinya keropos. Penuh dengan kata-kata besar, tapi kosong saat sendirian. Lo bisa pasang wajah garang, caption sok bijak, tapi kalau malam lo masih overthinking soal siapa yang gak respect lo, itu bukan kekuatan. Itu kegelisahan yang dibungkus branding. Banyak orang sekarang salah sangka tentang arti kuat. Mereka kira kuat itu berarti harus kelihatan dominan, harus punya banyak pengikut, harus selalu tampil yakin. Padahal kuat itu artinya, lo tetap bisa berdiri tegak, bahkan saat gak ada yang tepuk tangan. Kuat itu ketika lo gak rebutan spotlight, ketika lo gak peduli apakah lo viral atau dilupakan, ketika lo bisa bilang dalam hati, gue tahu siapa gue, dan gue gak perlu lo tahu juga. Tapi bro, ke titik itu gak gampang, karena lo harus melawan ego lo sendiri. Dan ini musuh paling berat yang pernah lo hadapi. Ego yang pengen diakui, dipuji, dimenangkan. Lo bisa aja nahan lapar, tapi belum tentu bisa nahan haus akan validasi. Dan disinilah banyak orang gagal, bukan karena mereka gak berbakat, tapi karena mereka nggak bisa lepas dari ketergantungan terhadap pujian. Kita hidup dalam sistem yang terus memancing sisi terlemah kita. Setiap platform sosial dirancang untuk mengaitkan harga diri lo ke angka. View, like, share, comment. Semua itu bisa bikin lo lupa esensi. Lo lupa bahwa makna hidup lo nggak bisa diukur dari statistik harian. Lo mulai merasa gagal hanya karena hari ini nggak ada yang nonton video lo. Lo mulai merasa minder karena postingan lo nggak disukai. Padahal hal-hal itu nggak ada hubungannya sama nilai hidup lo. Lo bisa jadi orang paling powerful di ruangan, walau nggak ada yang ngelirik lo. Karena yang menentukan nilai lo bukan respons orang lain, tapi keberanian lo buat tetap jadi diri sendiri tanpa perlu keramaian. Dan kadang, jadi kuat itu bukan soal punya banyak, tapi soal bisa menahan diri saat lo tahu lo bisa pamer, tapi lo nggak butuh itu. Kebebasan sejati baru muncul ketika lo berhenti membuktikan apapun ke siapapun. Lo berhenti nyusun kata demi kata cuman buat bikin orang lain anggap lo bijak. Lo berhenti pamer karena lo sadar bahwa makin lo pamer, makin kosong lo di dalam.
Dan di titik itu lo mulai ngerti bahwa tenang itu bukan kelemahan. Justru itu tanda bahwa lo udah sembuh. Orang yang udah sembuh dari luka masa lalunya, dari haus validasi, dari cemas soal penilaian orang, mereka bukan jadi lebih cerewet. Mereka jadi lebih diam, lebih santai, lebih memandang hidup dengan kepala dingin, karena mereka nggak lagi bertarung buat kelihatan. Mereka udah menang di dalam, nggak perlu aplaus, nggak perlu panggung, cukup dengan kenyataan bahwa mereka udah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan buat sampai ke titik itu, lo harus berani masuk ke ruang yang paling sepi, ruang batin lo sendiri. Lo harus duduk sendiri dan nanya ke diri lo, kenapa gue masih pengen orang lain tahu gue hebat? Kenapa gue nggak tenang-tenang aja walau udah punya banyak? Di situ lo akan sadar bahwa selama ini lo bukan haus pujian, lo haus penerimaan, lo haus pengakuan karena lo sendiri belum bisa menerima kekurangan dan keraguan lo sendiri. Dan ketika lo mulai berani ngakuin itu, semuanya berubah. Lo nggak lagi marah kalau ada orang yang ngeremehin lo. Lo nggak lagi panik kalau ada yang nggak tahu seberapa keras lo kerja. Karena lo tahu, lo nggak butuh dijelasin ke semua orang. Lo nggak lagi butuh semua orang ngerti lo. Yang penting lo sendiri udah ngerti diri lo. Dan itu udah cukup. Lo juga akan mulai ngerti bahwa semakin lo tumbuh dewasa, makin kecil lingkaran lo, makin sedikit yang lo ceritain. Makin diam lo, makin tenang. Makin tenang, makin kuat. Bukan karena lo takut ngomong, tapi karena lo tahu nggak semua hal pantas dibicarakan. Dan nggak semua orang pantas tahu isi kepala lo. Kekuatan itu bukan berarti vokal. Kadang, kekuatan itu justru ketika lo bisa nahan semua. Energi lo biar nggak keluar cuma buat nyari perhatian. Dan justru karena lo bisa nahan, hidup lo punya gravitasi. Orang yang tenang justru punya daya tarik paling dalam. Karena mereka bukan menarik perhatian lewat suara, tapi lewat ketegasan sikap dan kedewasaan batin. Itu yang bikin mereka beda. Bukan karena mereka lebih banyak bicara, tapi karena mereka lebih banyak paham. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji, tapi siapa yang paling kuat berjalan meski nggak ada yang lihat. Bukan tentang siapa yang paling disorot, tapi siapa yang paling bisa bertahan saat lampu sorotnya mati. Karena sorotan dunia itu sementara. Hari ini lo diangkat, besok dilupakan. Hari ini lo dipuja, besok dicaci. Dan kalau lo hidup dari pujian, lo juga akan mati karena cacian. Makanya, kalau lo masih bangun setiap pagi dengan harapan, semoga ada yang notice gua hari ini, maka lo belum bebas. Lo masih terikat, masih jadi budak ekspektasi orang lain. Tapi kalau lo bisa bangun kerja dalam diam, pulang tanpa perlu pengakuan, dan tetap merasa cukup, itu tandanya lo udah kuat. Lo udah menang atas diri lo sendiri. Dan justru orang seperti itulah yang paling ditakuti dunia. Karena dia nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dipancing lewat pujian, nggak bisa dijatuhkan lewat hinaan, nggak bisa digerakkan oleh opini publik. Dia punya jalannya sendiri. Fokusnya nggak ke siapa yang nonton gua, tapi ke apa yang gua kerjakan hari ini dengan utuh. Dia nggak perlu validasi eksternal karena dia punya fondasi internal. Dan lo bisa jadi orang itu. Tapi bukan dengan ngomong besar, bukan dengan quote tiap hari, tapi dengan membungkam ego lo sendiri. Diam, tahan, dan lanjut jalan meski nggak ada yang lihat. Karena satu-satunya penonton sejati dalam hidup lo adalah lo sendiri. Jadi mulai sekarang berhenti pamer. Bukan karena lo takut dianggap sombong, tapi karena lo nggak butuh dianggap apa-apa. Berhenti nyari spotlight. Bukan karena lo nggak pantas dilihat, tapi karena lo tahu cahaya lo bukan datang dari luar, tapi dari ketenangan yang lo bangun dalam diam. Lo nggak perlu semua orang tahu lo kuat. Lo cuma perlu jadi kuat beneran, tanpa penonton, tanpa panggung, tanpa kamera. Cukup lo dan kesadaran bahwa lo hidup bukan buat dibuktikan, tapi buat dijalani. Dan kalau hari ini lo masih ngerasa resah, mungkin bukan dunia yang harus berubah. Mungkin lo cuma belum berdamai sama diri lo sendiri. Kalau lo nonton sampai sini, mungkin lo adalah tipe orang yang capek jadi versi palsu dari diri lo. Maka ini saatnya. Bukan buat jadi lebih hebat dari orang lain, tapi buat jadi orang yang gak bisa dilukai oleh penghakiman manapun. Karena yang udah tenang, udah kuat dan udah paham arah, gak bakal goyah cuma karena gak dilihat. Dia tetap melangkah dalam diam, tapi pasti